Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my projection channel, guys. Seperti biasa gue bikin konten mukbang makan atau apalah, nggak jelas ya. Kali ini gue pengen belajar tentang menjadi storyteller ya, guys. Banyak orang itu bikin cerita atau bisa ngomong di depan kamera dengan menceritakan pengalaman hidup atau mungkin cerita orang lain atau mungkin juga kasus-kasus yang sedang viral. Ya, kali ini gue pengen berjalan apa yang gue rasain ya. Gue pengen bikin cerita atau menceritakan sejarah atau gimana, nggak tahu itu gimana ya. Yang jelas gue pengen belajar menjadi storytelling. Dan hari ini gue mau live bikin video, nggak tahu harus mulai dari mana nih. Gue bingung mau bikin apa, mau bikin konten apa. Yang jelas gue bingung aja. Dan yang jelas kebingungan gue bikin video pengen jadi storytelling itu gimana gitu. Pokoknya gue ngomong aja di depan kamera ya. Gini aja lah. Gue mau mulai bikin storytelling ini dimulai hari ini. Gue belajar dimulai sekarang. Mungkin ceritain apa ya. Oke, mungkin bercerita tentang pengalaman gua dulu pas waktu zamannya sekolah tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an itu kira-kira gua waktu kelas 1 SMA. Nah, dulu lagi rame-ramenya pas zaman gue itu mungkin di lingkungan gue ya banyak masyarakat yang berburu ilmu kalau dulu itu kan banyak banyak ketika yang kita bicarain tuh waktu ngumpul mengobrolkan masalah ilmu. Bukan ilmu matematika ataupun ilmu sekolah, bukan. Cuman ilmu yang didapatin dulu ilmu bagaimana caranya kita kalau misalkan berkelahi, kita tangan kosong dan musuh pakai senjata. Nah, itu kita bisa berani dengan apa yang kita dapatin, ilmu yang khusus buat berkelahi itu. Ya, semisal kalau musuh bawa golok tuh, si golok itu nggak nemu sama badan kita ya. Nah, itu dulu sampai rame lah kalau di lingkungan gue dulu di tahun 2000-an. Kebetulan gue di Jawa Barat, di Sukabumi. Ya, akibat dari lingkungan juga ya. Lingkungan gue kan anak-anak banyak yang pesantren, teman-teman gue juga ada yang biasa-biasa, cuman pengalamannya di bidang ilmu seperti itu banyak gurunya ya, banyak yang didatanginnya ya. Nah, gue nyoba tuh dulu tuh. Yang pertama kali gue ke Cianjur tuh, daerah Cianjur. Waktu gue berangkat sekitar pukul 6 sore ya, menjelang maghrib dulu. Menjelang maghrib gue berangkat dari Sukabumi ke Cianjur berempat dengan teman yang mengajak ke Cianjur. Dia bilang katanya ada gurunya di sana. Banyak yang sering datang ke sana juga meminta
ilmu, ya mungkin disebut ilmu seperti itu, entah itu ilmu daripada ilmu di cara dia berkelahi untuk jaga-jaga, atau ilmu untuk dipercaya orang, ya banyaklah kalau dulu tuh sebelum, bahwa memang ilmu yang seperti itu kalau berbicara dengan agama Islam itu berbenturan karena dengan keyakinan kita, ya. Oke, singkat aja, setelah gua sampai sama teman gua ke Cianjur tuh sekitar berangkat dari Sukabumi pukul 6, nyampe ke sana pukul 8, ya mungkin kurang lebih 6, 7, 8, 2 jaman lah. 2 jam, misalnya jam 8 gua nyampe terus sama teman gua diajak ke rumah si gurunya itu. Ketika nyampe ke rumah gurunya itu, ya di bayangan gua tuh rumahnya mungkin kalau seorang guru itu padepokan atau bangunannya besar, banyak muridnya. Ternyata yang gua datangin itu seorang pedagang es. Ya, memang benar. Kesehariannya si guru ini memang berjualan es keliling. Ya, terlihat dari roda yang di depan rumahnya terparkir atau tersimpan di situ. Pas datang ke situ sama teman gua tuh, pas mau masuk memang ada beberapa sendal di halaman rumahnya. Pas gua cek memang terlihat banyak tamu. Mungkin tamu itu juga sama mungkin ya, dengan niat datang ke si guru itu untuk meminta doa atau meminta apa yang mungkin mereka harapkan untuk sesuatu, makanya datang ke si guru itu. Sesampainya di situ, gua tunggu dulu sampai tamu itu pada bubar, pada beres. Kurang lebih nunggu lagi 1 jaman karena mungkin lama ya apa yang ditanyain sama si yang datang itu ke si guru itu. Selang 1 jam baru pada beres. Mungkin yang tamu itu pamitan pada keluar, dan gue berempat masuk ke rumah si guru itu. Teman gue pas datang langsung duduk di situ sambil menunggu sama teman gue di tengah rumahnya, ya si guru itu belum datang menghampiri kita. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama teman gua tuh. Selang beberapa waktu baru si guru datang. Pas datang ya mungkin sudah familiar ya teman gua dengan si guru itu. Setelah kita salam, ya teman gua ngobrolin panjang lebar, ya mungkin sebatas ngobrol sama nanyain yang tadi tamu yang datang juga. Teman gua nanya ada keperluan apa untuk datang menemui si guru teman gua. Si guru ceritain bahwa memang yang datang itu tadi kurang lebih ada 8 orang dengan niat mereka tuh mau minta supaya didoakan demi kelancaran besok mau pindah main bola, ya, dengan minta doa serta apa yang dikhususkan oleh si guru ini seperti minuman apa yang dibuatkan oleh si guru yang menjadikan untuk diminumkan oleh para pemain, begitu. Singkat cerita, si guru itu nanyain ke teman gua, ada keperluan apa?
datang malam-malam ke sini. Ya langsung to the point aja, mungkin teman gua juga memang udah dekat, langsung ngomong bahwa dia ngomongin teman gua nih mau diisi ilmu katanya gitu. Diisi ilmu buat apa kan? Diisi ilmu ya mungkin buat jaga-jaga kalau gitu alasannya ya, buat jaga-jaga. Ya terlebih untuk satu jaga-jaga, dua buat pengasihan juga begitu. Di situ kita ngobrol panjang lebar, selain mengobrolkan masalah ilmu atau dengan menanya atau bertanya si guru tentang keseharian gua atau teman gua yang dua orang lainnya lagi gitu. Singkat cerita, sesudah kita ngobrol panjang lebar, si guru tetap tidak langsung memberikan kajian atau apa yang gua minta untuk proses penambahan minta ilmu itu. Si guru bilang nanti kalian tidur dulu aja, nanti sekitar pukul jam 12 malam baru dibangunin. Dan kita berlima mengikuti perintah si guru. Akhirnya kita berempat tuh tidur di tengah rumah. Selang beberapa jam sebelum jam 12 gua tidur sama teman-teman gua, dan akhirnya pada jam 12 kita dibangunin oleh si guru. Dibangunin ketika jam 12 kita berwudu, sholat dulu. Habis sholat dulu baru si guru manggil satu orang ya. Gua setelah sholat dipanggil satu orang. Pertama teman gua dipanggil, dia masuk ke kamarnya. Setelah di kamarnya lalu masuk ke kamar mandi ya. Nggak tahu sebelum gua kebagian, belum tahu apa yang dilakukan oleh si guru itu. Pas kebagian gua, akhirnya gua kebagian, barulah gua dipanggil sama si guru untuk ke kamarnya. Lalu di kamar itu si guru memberikan doa-doa atau mungkin disebut mantra juga ya, dibaca-baca. Lalu gua dihadapkan dengan si guru. Setelah dihadapkan, entah apa yang diucapin sama si guru dengan bacaan-bacaan yang sama si guru itu. Lalu si guru berbalik ke belakang gua, entah apa yang ditulisin di punggung gua ya, sepertinya tulisan-tulisan Arab atau tulisan entah itu apalah, gua nggak tahu. Selepas dari situ, dari kamarnya si guru, setelah gua dikasih mantra, gua dikasih mantra doa-doa sama dia, lalu gua dibawa ke WC tempat mandi. Di situ udah tersedia kembang 7 rupa ya, mungkin ya udah dimasukin ke ember. Nah di situ gue dimandiin sama si guru, dimandiin. Nah di situ juga masih si guru menuliskan di belakang punggung gua dengan menggunakan pisau, bukan pisau, dengan menggunakan keris yang nggak tahu itu keris dia atau keris memang peninggalan zaman prasejarah atau memang turun-temurun, nggak tahu. Nah gue selepas dimandiin lalu ditulis-tulis, nggak tahu apa yang tulis-tulis di belakang gua. Situ setelah mandi, setelah beres, gue baru selesai dimandiin. Setelah itu juga proses dengan penulisan yang tadi sama keris juga udah beres. Lalu si guru setelah membereskan ke
beberapa teman gua sampai beres yang 4 orang bersama gua. Baru setelah itu gua dicoba sama si guru itu. Si guru tiba-tiba bawa golok. Lalu si guru ngomong, ini proses sudah beres, tinggal sekarang kita coba dipraktekkan. Aduh, gua tuh kaget. Apa benar ini ilmu yang gua terima dari guru? Apa gua nyata gitu ya? Takutnya pas dicoba nggak sesuai gitu ya, nggak manjur itu si ilmunya. Sontak gua kaget harus gimana cara menghindar dari uji coba si guru ini. Ya mau tidak mau gua pasrah lah, karena mungkin gua pengen tahu juga untuk pengujian daripada ilmu si guru yang telah di transfer ke gua gitu ya, dengan proses yang tadi dilakukan. Setelah itu si guru dengan membaca-baca, lalu dia suruh sama gua bacain astagfirullah ya, sama syahadat, lalu tahan napas. Setelah gua lakuin, baru si guru siap ya. Ketika gua udah beres membaca syahadat, membaca astagfirullahaladzim, istighfar, langsung golok itu ke leher gua. Set. Waduh, gua kaget benar. Gua kaget, takutnya nggak manjur gitu ya transferan ilmu si guru. Ternyata alhamdulillah gua nggak kenapa-napa. Golok yang sama si guru itu sebelumnya emang dicoba sama kertas, sama daun pisang, itu benar-benar tajam. Ya alhamdulillah, syukurilah gua masih selamat ya. Mungkin nggak tahu itu apa emang transferan ilmu dari si guru ya, nggak tahu ya. Yang jelas pada malam waktu itu setelah beres proses yang guru lakukan, terus diuji coba, ya memang benar. Buktinya memang benar bahwa golok itu tidak mempan ke kulit gua ya. Dan seperti itu pengalaman gua. Dan habis itu gua bersama 4 teman gua langsung pulang dini hari ya, sekitar pukul 4. Salat subuh kita di jalan. Ya, seperti itulah mungkin cerita gua memulai menjadi storytelling. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Apapun bisa dilakukan, apapun bisa diceritakan ya. Semoga pengalaman gua ini pernah dilakukan juga oleh teman-teman semua, atau memang pernah merasakan seperti itu. Yang jelas tetap ya, perbuatan seperti itu kita jangan lakukan ya, karena kita harus lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menduakan, yang artinya keimanan kita walaupun itu dari baca-bacaan Al-Quran, tapi tetap kalau kita hati menduakan Allah itu salah ya. Oke, gitu aja dari gua. Semoga semuanya terhibur oleh cerita gua. Selamat malam.